warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Filsafat Pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang materi Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional. A. Pengertian filsafat. Filsafat dapat diartikan sebagai cara hidup manusia sepanjang kehidupannya di dunia. Cita-cita manusia selalu berkaitan dengan falsafah kehidupannya. Kata filsafat berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, sedangkan dalam bahasa Yunani phelein atau philos dan sophein atau sophie. Ada pula yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah yang artinya hikmah. B. Landasan filosofis pendidikan nasional. Landasan filosofis pendidikan nasional adalah Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan filosofi pendidikan nasional berasumsi sebagai berikut. Pertama, segala sesuatu berasal dari Tuhan sebagai pencipta. Hakikat hidup bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan perjuangan yang didorongkan oleh keinginan luhur untuk mencapai dan mengisi kemerdekaan. Pancasila merupakan mazhab filsafat tersendiri yang dijadikan landasan pendidikan. Yang ketiga, manusia adalah ciptaan Tuhan bersifat monodualisme dan monopluralisme. Manusia yang dicita-citakan adalah manusia seutuhnya, yaitu manusia yang mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan spiritual dan keduniawian individu dan sosial, fisik, dan kejiwaan. Yang keempat, pengetahuan diperoleh melalui pengalaman, pemikiran, dan penghayatan. Kelima, perbuatan manusia diatur oleh nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan, kepentingan umum, dan hati nurani. Yang keenam, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Yang ketujuh, kurikulum berisi pendidikan umum, pendidikan akademik, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan profesional. Dan yang kedelapan, mengutamakan cara belajar siswa aktif, CBSA, dan penghayatan. Berbagai metode dapat dipilih dan dipergunakan dalam rangka mencapai tujuan. Perana X9, perana pendidik dan anak dididik pada dasarnya berpegang pada prinsip keteladanan. Ing ngarso suntulando, ing madaya magnu karso dan tutupuri handayani. Yang C. Sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan yang dialami sekarang ini merupakan hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa di masa lalu. Pendidikan tidak berdiri sendiri tetapi selalu dipengaruhi oleh kekuatan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dan pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam menunjang kemajuan sebuah bangsa. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pendidikan selain sebagai sarana transfer ilmu, pengetahuan, sosial budaya, juga merupakan untuk mewariskan ideologi bangsa kepada generasi selanjutnya yang sekali lagi hanya dapat dilakukan melalui pendidikan. Yang poin kedua, Pancasila sebagai filsafat pendidikan. Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya diatur bahwa pendidikan diusahakan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai satu sistem pengajaran nasional. Dalam kaitan Pancasila sebagai filsafat pendidikan, maka harus dipahami bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup yang diyakini dan menjiwai kehidupan masyarakatnya.
Untuk mengidealisasikan dalam proses berbangsa, maka harus ada upaya yang sungguh-sungguh mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dilaksanakan melalui proses pendidikan. Hubungan Pancasila dengan sistem pendidikan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang merupakan fungsi utamanya dan dari segi materinya digali dari pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjiwai dalam sistem pendidikan nasional. Dengan perkataan lain, bila dihubungkan dengan Pancasila, kenyataan yang ada dalam sistem pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan. Karena pendidikan nasional itu dasarnya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, jadi ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis filsafat pendidikan Pancasila. Aspek ontologis filsafat pendidikan Pancasila. Ontologis adalah cabang filsafat yang masalah pokoknya adalah mempertanyakan mengenai kenyataan atau realitas. 2. Aspek epistemologis filsafat pendidikan Pancasila. Epistemologi ialah studi filsafat yang berfokus pada sumber, syarat, dan proses terjadi ilmu pengetahuan, batas validitas, serta hakikat ilmu pengetahuan. Aspek aksiologis filsafat pendidikan Pancasila. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang memfokuskan perhatian pada persoalan nilai. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.